Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Urbanus Darlan Rembong, NIM 2020 520098. Di sini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan materi Sistem Informasi Geografis atau SIG. Perlu kita ketahui, yang pertama, pengertian SIG. Sistem informasi geografis adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengelola data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi, serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Yang berikut komponen-komponen SIG. Ada 3 komponen utama yang terdapat di dalam SIG. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Di dalam perangkat keras dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama input data, yang kedua manajemen dan analisis data, yang ketiga output data SIG atau GIS. Komponen yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Dalam perangkat lunak dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, tool untuk melakukan input dan transformasi data geografis. Yang kedua, tool yang mendukung query geografis, analisis, dan visualisasi. Yang ketiga, graphical user interface atau GUI, untuk memudahkan akses pada tool geografis. Komponen yang ketiga yaitu data SIG. Dalam data SIG ada 2, yaitu yang pertama informasi lokasi atau informasi spasial. Yang kedua informasi deskriptif, antara lain atribut atau informasi non spasial. Berikutnya hubungan dunia nyata dan SIG. Dunia nyata dan SIG yaitu dideskripsikan dengan menggunakan fenomena-fenomena yang berbeda dan tidak terbatas, mulai dari partikel-partikel atomik hingga berdimensi lautan dan benua sekalipun. Dunia nyata hanya dapat dideskripsikan di dalam pengertian model-model yang membatasi konsep-konsep dan prosedur yang diperlukan untuk mentranslasikan pengamatan-pengamatan ke dalam data yang dimengerti dan dibutuhkan di dalam SIG. Berikut data-data yang terdapat dalam SIG. Yang pertama itu data spasial SIG. Pengertian data spasial yaitu data spasial merupakan salah satu item dari informasi di mana di dalam terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan bawah atmosfer. Yang berikutnya, sumber data spasial. Ada 5 sumber data spasial. Yang pertama, citra satelit. Yang kedua, peta analog. Yang ketiga, foto udara. Yang keempat, data tabular. Dan yang kelima, data survei. Berikutnya data penginderaan jauh. Penginderaan jauh didefinisikan yaitu sebagai suatu metode untuk mengenal dan menentukan objek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan objek tersebut. Sistem penginderaan jauh. Sistem penginderaan jauh mencakup beberapa komponen utama, yaitu yang pertama sumber energi, sensor sebagai alat perekam data, stasiun bumi sebagai pengendali dan penyimpanan data, fasilitas pemrosesan data, dan penggunaan data. Yang berikutnya foto udara. Teknik pemetaan dari foto udara adalah suatu aspek yang terpenting di dalam ilmu fotogrametri atau penginderaan jauh. Dalam foto udara,
Geometri atau foto udara, yaitu foto udara tegak vertikal adalah foto yang diambil dari suatu kamera di mana sumbu optik ke arah bawah membentuk sudut 900 atau tegak lurus terhadap permukaan tanah terrain. Beberapa batasan dari foto udara vertikal mengizinkan bahwa selama pemotretan sumbu optik membentuk sudut beberapa derajat dari sumbu vertikal masih diklasifikasikan ke dalam jenis foto vertikal. Berikutnya, kualitas data SIG. Berkaitan dengan kualitas data SIG, yang pertama, kualitas data. Kualitas sebagai tingkat kesempurnaan dari suatu produk, pelayanan, atau kinerja. Kualitas adalah tujuan yang ingin dicapai melalui manajemen dan pengendalian proses produksi dan merupakan nilai dari proses kepercayaan dan utilitas basis data. Yang kedua, akurasi. Akurasi adalah kebalikan dari kesalahan atau error. Namun, banyak yang menganggap bahwa akurasi sama dengan kualitas, padahal kenyataannya akurasi merupakan salah satu unsur atau komponen dari kualitas. Yang berikut, input data dan basis datasheet. Berkaitan dengan input data dan basis datasheet, yaitu SIG membutuhkan masukan data yang bersifat spasial maupun deskriptif. Beberapa sumber data tersebut antara lain adalah peta analog, antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Berikutnya, fungsi-fungsi analisa SIG. Berkaitan dengan fungsi-fungsi analisa SIG, yaitu kemampuan SIG juga dapat dikenali dari fungsi-fungsi analisis yang dapat dilakukannya. Secara umum, ada dua jenis fungsi analisis, yakni fungsi analisis spasial dan fungsi analisis atribut. Fungsi analisis atribut terdiri dari operasi dasar sistem pengolahan basis data atau DBMS dan perluasannya. Dalam analisis SIG terdapat kategori fungsi analisis SIG, yaitu yang pertama retrieval, relaxation, dan generation. Yang berikutnya teknik topologi tumpang tindih atau overlay topografi techniques. Yang berikutnya operasi Neighbor. Yang berikutnya fungsi koneksitas atau connectivity function. Selanjutnya yaitu pengembangan SIG. Pengembangan sistem informasi geografis memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar. Oleh karena itu, kegagalan sistem sedapat mungkin harus dihindari. Dalam dunia komputer, kegagalan yang paling sering terjadi tidak sedramatis seperti pada bidang kedokteran medis, yang kemungkinan besar dapat menyebabkan akibat fatal pada pasiennya. Berikutnya, prinsip perancangan sistem. Berkaitan dengan prinsip perancangan sistem, model proses yang digunakan untuk pengembangan sistem antara lain yaitu yang pertama, model proses waterfall. Model proses ini telah lama digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang disebut sebagai model atau paradigma klasik, yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Model ini sangat terstruktur dan bersifat linear. Yang kedua, model proses prototyping. Prototyping adalah model pengembangan sistem perangkat lunak yang melibatkan proses-proses pembentukan model atau versi perangkat lunak secara iteratif. Model ini memiliki tiga bentuk kemungkinan. Yang pertama, bentuk
prototype di atas kertas. Yang kedua, bentuk working type. Yang ketiga, bentuk program jadi. Yang berikutnya, model proses spiral. Pengembangan model ini mengadopsi fitur-fitur penting milik model-model waterfall. Siklus hidup klasik dan prototyping. Model ini memiliki fitur penting yang tidak dimiliki oleh model-model lain yang diadopsinya, yaitu analisis risiko atau risk analysis. Ciri-ciri model ini memiliki 4 aktivitas, diantaranya yang pertama, perencanaan, analisis risiko, produk rekayasa, evaluasi oleh pengguna. Model ini merupakan pendekatan yang paling realistik untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Berikutnya, pengembangan SIG. Pada pengembangan SIG ini, yaitu pengembangan SIG tidak sekedar membeli perangkat keras dan perangkat lunaknya. Bagian terpenting dalam pengembangannya adalah pengembangan basis data. Tugas ini memerlukan waktu, biaya, dan usaha perencanaan dan manajemen. Siklus pengembangan SIG ini dibuat berdasarkan filosofi bahwa yang harus segera dilakukan pertama kali adalah memutuskan apa-apa yang harus dilakukan oleh SIG dan menentukan bagaimana SIG akan melakukan setiap tugasnya. Berikut filosofi dan implementasi SIG. Pada filosofi dan implementasi SIG, pengembangan SIG secara keseluruhan dapat dideskripsikan dalam bentuk filosofi, perancangan, dan implementasi SIG. Filosofi yang digunakan adalah perancangan sistem yang harus dikendalikan oleh aplikasi. Yang pertama, filosofi perancangan SIG. Dalam filosofi perancangan SIG, keberhasilan implementasi SIG dalam suatu organisasi sangat bergantung pada dukungan yang memadai dari organisasi. Filosofi perancangan SIG harus dikendalikan oleh aplikasi-aplikasi. Dukungan ini dibangun dan dibentuk dengan menggunakan semua sumber daya yang sudah tersedia pada organisasi. Yang kedua, implementasi SIG. Yang pertama, konsep. Dalam konsep implementasi SIG yaitu analisis kebutuhan. Yang kedua, evaluasi kelayakan. Yang berikutnya, perancangan. Dalam perancangan meliputi rancangan implementasi, perancangan sistem, perancangan basis data. Yang ketiga, pengembangan. Dalam pengembangan diantaranya akuisisi sistem. Yang berikutnya, akuisisi basis data, manajemen organisasi, staf dan pelatihan, persiapan prosedur operasi, persiapan lokasi. Yang keempat, operasi, meliputi instalasi sistem, proyek percontohan, konversi data, pengembangan aplikasi, konversi operasi digital. Yang kelima, audit. Audit meliputi review sistem, perluasan sistem. Mungkin sekian saja materi yang dapat saya presentasi.